Jadi kita sudah membahas namanya itu, di mana kegagalan yang paling mendasarnya itu adalah kegagalan yield atau plastis. Ya. Karena yield itu kesannya ini baru yang pertama saja, sementara plastisnya sebenarnya penuh. Yieldnya terjadi di seluruh penampang, di mana kapasitas penampangnya adalah Z modulus penampang plastis Z dikalikan dengan F yield ya. Jadi ini namanya momen plastis ya. Jadi MM-nya sama dengan momen plastis, formulanya seperti itu. Dan ini yang paling dasar ya. Jadi semua harus memenuhi ini ya. Mau dia kategorinya kompak, non kompak, slender, ataupun kena lateral torsional buckling atau tidak, ini tetap harus dihitung ya. Karena momen plastis ini jadi batasan ya. Jadi pembatas tidak bisa melebihi ini ya, kapasitas dari penampang yang menerima lentur. Nah setelah itu biasanya ada kegagalan, bukan biasanya, yang sudah kita bahas itu adalah lateral torsional buckling. Lateral torsional buckling. LP. Ini terjadi kalau LB-nya misalnya berada di antara LP dan LR, atau LB-nya lebih besar dari LR. Kalau ini kecil dari ini tidak terjadi. Jadi yang diperiksa hanya kalau panjang unsupported-nya yang tidak tersupport dalam arah lateralnya lebih dari LP atau lebih dari LR sekalian ya. Kalau ini lateral torsional buckling-nya inelastis, ada yield sedikit. Kalau yang ini elastis, sudah terjadi torsional buckling. Dan masing-masing ini punya NP sendiri. Punya MN sendiri-sendiri ya. Dari sini ada MN ya. Jadi dikalikan NP dikurangi terusnya nanti. Formulanya sudah kita kemarin. Ini juga punya MN sama dengan kalikan modulus penampang elastiknya. Di dalam aktivitas ini ada CB-nya juga ya. Di mana CB itu faktor modifikasi momennya untuk memperhitungkan kondisi momen yang tidak seragam di sepanjang balok. Faktor CB juga sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, yang sudah kita singgung tapi belum ada contohnya itu adalah kalau kegagalannya lokal buckling. Ini kalau elemennya atau bagian dari penampang itu ada yang langsing. Jadi ini kalau lambdanya, kalau kurang dari lambda P ini tidak, sama lambda P tidak perlu atau tidak terjadi. Kalau di antara lambda P dan lambda R, lambda P dan lambda R ini ya ini ada yang terjadi ini kategorinya bukan, ini kategorisasi dulu aja ya. Ini compact, ini compact, ini disebutnya non compact. Sedangkan kalau lambdanya lebih dari lambda R ini slender. Dan
Yang ini, kalau ini tidak ada local backling. Ini ada local backlink sehingga MN-nya nanti berubah tadi. Ada MN yang harus dicek. Dan ini kita mengeceknya di web dan di plank. Jadi masing-masing punya kapasitas momen sendiri-sendiri yang harus dihitung. Ini ada MN lagi yang juga harus kita hitung. Kira-kira demikian. Yang utamanya itu seperti ini, kegagalan-kegagalannya. Jadi nanti setelah ini kita akan coba lihat satu contoh yang begini. Nah, kalau di slide yang saya berikan setelah ini itu ada penampang follow kalau tidak salah. Untuk penampang follow begini, lateral torsional backlink tidak terlalu masalah buat dia, gitu. Tapi local backlink masih mungkin kalau webnya ini non compact atau slender, atau kalau flange-nya ini juga masuk kategori non compact atau slender. Jadi ini tinggal dicek lagi ya. Batasannya berbeda ya antara wide flange dengan hollow begini ya. Jadi tetap saja yang ini harus dicek dulu apakah dia masuk kategori compact, non compact atau slender ya. Kalau ini berarti sudah MN-nya sama dengan MP saja. Tidak salah begitu. Sedangkan kalau ini nanti kita punya MN yang lain. Nah, ini Anda baca sendiri ya, baca di code juga di slide sudah dikutipkan. Nah, hanya formulanya saja yang harus dijalankan, kemudian dihitung sebagai fungsi dari ya semua ini, ukuran-ukuran ini. Rasanya di slide itu diberikan yang ini, terus yang pipa, dan yang solid. Ya, tapi cara membacanya sih sama aja. Cek dulu apa saja yang harus disuruh cek, kemudian periksa apakah ada formula untuk MN yang buat penampang ini. Anda tinggal jalankan, diperiksa. Jadi yang ini saya cuplikan karena di buku juga tidak dibahas yang di buku teksnya. Yang 3 ini tidak dibahas, tapi saya cuplik langsung dari IESC-nya. Saya taruh di slide ada, jadi Anda tinggal lihat saja, coba bandingkan dengan IESC, cukup sistematis. Kalau compact tidak perlu, kalau non compact apa formulanya, kalau slender apa formulanya, begitu juga yang lainnya. Yang ini kalau untuk penampang ini juga sama, compact non compactnya tergantung dari ketebalan, karena ketebalan itu akan menentukan nilai lambdanya. Jadi ini dibaca saja ya. Jadi hari ini kita akan bahas yang local backlink sedikit. Sebenarnya local backlink ini pun sama. Kalau ini kategorinya demikian, formulanya saja kita pakai terus cek. Tapi ya ini dijalankan sebagai contohnya. Kemudian setelah itu ada geser untuk lentur dan defleksi dan terakhir desain. Jadi hari ini targetnya yang menghabiskan bab ini. Bab lentur diselesaikan hari ini. Jadi minggu depan kita bisa pindah ke elemen tekan. Jadi kira-kira demikian. Nah, kita tinjau local backlink ini. Sudah disampaikan dulu juga di kuliah minggu lalu rasanya bahwa kalau kita gunakan profil yang ada di tabel ISC manual itu tabel wet leg steel construction manual ya. Kadang-kadang itu disingkatnya tabel ISC manual. Nah, di sini kalau Anda baca di tabelnya, bukan di file Excel-nya, itu ada catatan gitu ya, ada note-nya. Bentar saya share dulu.
share ini still construction manual. Kalau kita lihat halaman 30. Nah, ini misalnya di W berapa? Nah, kalau Anda lihat ada yang punya footnote. Footnote, ada yang footnote-nya C, ada yang C dan F, ada yang F saja enggak ya? Ya, itu saja dulu. Nah, kalau yang ada catatan kakinya F itu W21 kali 48 misalnya ya. 21 kali 48. Ada F-nya, kita sekarang hanya peduli dengan F ya, C-nya nanti untuk elemen tekan. Stop share aja dulu. Jadi kalau ada catatan kakinya F di tabel manual itu, maka ini artinya ini range-nya non-compact untuk lentur ya. Lentur itu flexure, nah F itu flexure. Jadi oleh tabel ini diberitahu yang mana yang masuk kategori non-compact. Dan semuanya itu paling jauh non-compact. Tidak ada yang slender kalau yang ada di tabel. Jadi semuanya cuma compact sama non-compact. Yang non-compact ada catatan kakinya ini ya, footnote-nya. Jadi ada F, terus di bawahnya ada F, catatannya di bawah tulisannya. Bahwa penampangnya untuk flexure F, dia non-compact. Kalau C tadi artinya dia langsing untuk tekan ya. C itu compression, itu baru nanti minggu depan kita pakai ya. Jadi Anda bisa lihat ini ya, sudah diberitahu dari awal bahwa ini tuh penampangnya tidak kompak, jadi harus dicek lokal bucklingnya. Nah, juga kalau untuk web, seluruh yang di tabel itu webnya semua kompak ya. Web kompak semua, seluruh yang di tabel itu dengan catatan FU-nya maksimum 50 versi. Kalau lebih dari 50 harus diperiksa dulu. Ada yang enggak. Jadi nanti kelihatannya contoh kita hanya yang ini. Yang flash-nya non-compact untuk lentur. Webnya itu semua compact yang di tabel itu. Tapi kalaupun non-compact misalnya karena mutunya tinggi, 65 KSI misalnya, ya Anda tinggal gunakan saja MN-nya berapa. Ada di aturannya di situ. MN-nya ada lagi, kapasitas momen lenturnya mengikuti formula yang lain lagi, diperiksa, nanti yang menentukan yang terkecil di antara semua sejak dari momen plastis, lateral torsional buckling kalau ada, dan ini. Nah, kita langsung ke contoh aja. MN-nya juga langsung dicontoh aja karena itu cuma membaca di peraturan. Ini ya. 2 bentang panjangnya 45 kaki. Jadi 2 tumpuan 45 kaki. Support lateralnya di kedua ujung, di sini dan di sini. Artinya LB-nya juga 45 kaki. Tidak ada support di tengah. Kemudian beban meratanya 400 pound per foot. BD-nya 400 ya. 400 pound per kaki dan WL-nya 1000 pound per kaki. F-yield-nya 50 KSI dan profilnya W14 kali 90. Ini pertanyaannya apakah memenuhi? Oke.
Maka oke dengan kondisi seperti ini ya. U-nya sudah diketahui, U-nya sudah. Nah, 14 kali 90 kalau kita lihat di tabel, oh masih di bawah, ini masih 18, kita lihat 14 kali 90. Nah, ini ada catatan kakinya nih, F ya. F artinya nih non compact nih, flex. Jadi nanti kita lihat ya, sekalian dicatat aja di sini. Untuk keperluan desainnya kita perlu Z nanti di halaman berikutnya. Ups, terlalu lewat. Saya salah pencet arahnya nih karena nggak kelihatan. Ini 1490, jadi baris di kelompok yang pertama. Oh, ini ya, saya ke ataskan sedikit ya. Jadi baris yang ini, baris yang ini. Jadi kita perlu B F per 2 TF-nya nilainya 10,2. H per TW-nya 25,9. Lalu ada Z ya 157. Inci pangkat 3. Maksudnya itu saja yang kita perlukan ya. Jadi cukup di situ. Ini untuk kelangsingan flange-nya, ini untuk kelangsingan web-nya. Jadi ini lambda F, ini lambda web-nya. Nah, lambda P-nya karena 50 besi sama seperti yang dihitung yang lalu ya. Lambda P-nya itu 0,38 akar E per FY. Jadi 0,38 akar dari 29.000 dibagi 50. Ini angkanya kalau kata buku 9,15. 9,15, jadi 10,2-nya lebih besar ya. Lebih besar dari 9,15. Artinya Anda harus cek lambda R dulu. Yang satu, kondisi yang di depannya. 1 kali akar E per FY, yang kalau dihitung nilainya 24,1. 24,1 ini masih lebih kecil ya. Jadi kategorinya masuk non compact ya, bukan slender. Jadi dari sini untuk M, lambdanya di antara lambda P dan lambda R, artinya non compact ya. Sedangkan untuk web yang 25,9 ini lambda P-nya nggak dicek di sini. Biasanya kemarin kita sudah hitung lambda P-nya untuk web. Angkanya lihat yang satunya. Hmm. 3,76. Jadi untuk web ini lambda P-nya 3,76 akar. Jadi akan jauh lebih dari 25,9. Kalau ini satu aja tadi 24,1. Ini 3,76-nya 90-an kalau tidak salah ya. Sekitar 90 sekian. Sementara ini cuma 25, jadi lambda W-nya kurang dari lambda P. Ini compact ya. Web compact.
Jadi webnya compact, tapi flange-nya non-compact. Jadi ada kemungkinan local buckling terjadi pada flange-nya, pada tepi atas atau tepi bawah dari penampang. Kalau momennya positif seperti ini ya tepi atas yang mengalami tekanan. Oke, nah, jadi kalau begitu ada momen MN tambahan yang perlu kita periksa untuk kasus non compact ini. Nah, nilainya ini diperiksa dulu di sini. Karena yang lainnya itu sama dengan sebelumnya. Jadi kalau di buku ini yang itu dulu yang diperiksa lateral bucklingnya. Jadi kalau kasusnya non compact ini MN-nya itu adalah, nah, saya set lagi. MP dikurangi ini MP lagi, dikurangi lagi 0,7 kali SX. Kita perlu SX-nya juga. Ini belum dibaca atau nanti dilihat dari buku saja. Ini dikalikan dengan kurang lebih. Ya. Jadi ini kapasitas momen lentur yang harus diperiksa. Jadi ini tambahan yang diperiksa karena flange-nya non compact. Ya, ini masih di bagian yang linear. Jadi ini linear. Dan ini tetap juga tidak boleh melewati momen plastis. Jadi ini kita masukkan saja nilai-nilainya. Oh, MP-nya harus dihitung dulu ya. Jadi MP adalah set kali akhir. Setnya tadi sudah kita catat 157 kalikan 50. Angkanya 7850. Oke, biarkan di situ. Dan ini sudah bisa kita hitung, jadinya MN. Ini kasus local buckling ya. Dari flange-nya, local buckling. MN-nya adalah MP ini 7850 dikurangi dengan 7850 dikurangi 0,7 kali 50 kali modulus penampang yang elastisnya. Jadi kita nyatatnya baru yang plastis 157. SX-nya kalau lihat di buku ini 143 ya. Jadi ini ZX, sedangkan SX-nya adalah 143 ini 143. 143, jadi 143-nya kita masukkan di sini. Ini begitu, terus tutup kurung. Lambdanya 10,2. Lambda P-nya 9,15. 24,1 dikurangi 9,15. Sudah tutup kurung. Dan ini kata buku kalau diselesaikan hasilnya 7650. Ini lebih kecil daripada momen plastis, jadi ini menentukan. Jadi ini yang menentukan. Dan selanjutnya kita harus cek lateral torsional buckling karena ini panjangnya 45 lb-nya, kayaknya akan melewati dari batasnya. Oke. LP dan LR-nya berikan. Jadi lokal bucklingnya beres di situ. Sekarang lateral torsional bucklingnya dihapus saja di sini ya. Oh, ininya belum kita hitung ya, MU-nya. Ini di mana? Di atas sana deh. Ini lateral torsional buckling sekarang. LB-nya 45 kaki. Sedangkan untuk penampang tadi W14 kali 90, LP-nya itu kalau dihitung angkanya kata buku
15,1 sekali, dan LR-nya 42,5, jadi di atas LR. Jadi ini LB-nya lebih besar dari LR, artinya lateral proporsional buckling inelastik, elastik, harus pakai formula yang NN sama dengan FCR. Jadi harus cari tegangan kritisnya dulu. Tegangan kritisnya formulanya ada CB-nya yang panjang. Saya sering di sini, ini kan udah ya. F kritisnya CB di kuadrat ini. CSX. Ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi ada parameter J, SX tadi sudah ya, H0 yang perlu diambil juga, dan RTS dari tabel ada semua, angka-angkanya di tabel itu tinggal dimasukkan saja. Ini kalau dijalankan, belum bisa dijalankan, CB-nya dihitung dulu. Nah, CB itu dari tiga beban mata. Kita buat ini L, tengahnya 1/8 WL kuadrat, di kiri dan kanannya berapa? Ini berapa? Dan itu yang ingat, ini reaksinya kan WL kedua, ini WL kedua. Formulanya begitu. Jadi kalau di sini panjangnya L/4, L kedua kali L/4, WL kuadrat per 8 dikurangi dengan W kali WL kuadrat per 8 dikurangi dengan W kali L/4 kalikan L per 8. Ini WL kuadrat per 32. 1/8 kurang 1/32. 3/32. Kalau nggak salah. Jadi ini 3/32. WL kuadrat. Ini juga sama karena simetris. 3/32 WL kuadrat. Jadi WL kuadratnya nggak usah diikutkan. CB-nya di atasnya 12,5 ya. Saya kok lupa, 12,5. Ya, 12,5. Max. Ya, yang ini 1/8. Langsung dikalikan aja. Ini 12,5 kali 1/8.
dibagi dengan 2,5 kali 1/8 tambah 3 kali 3/32 tambah 4 kali 1/8 tambah 3 kali 3/32. Ini kalau dihitung angkanya katanya 1,14. Jadi untuk balok dengan beban merata ini sudah umum, berapapun bebannya, berapapun L-nya. Nah, yang ditumpu lateral hanya di ujung-ujungnya saja, kedua ujung, CB-nya 1,14. Nah, yang lainnya baca di tabel, jadi tinggal masukkan aja. 1,14 kali pi kuadrat kali 29.000. Nah, LB-nya tadi berapa? 45, tapi ini kaki ya. Sedangkan R yang di tabelnya itu dalam inch, jadi 45-nya harus kali 12. 45 kali 12 dibagi dengan RTS-nya. RTS-nya kata buku, bisa dilihat di tabel juga. Ya, di sini RTS-nya 4,11 kuadrat, terus akar 1 tambah 0,078, J-nya 4,06, C-nya 1. Ini 4,6 C, C-nya 1 dibagi SX-nya tadi ke 1/3 dan H0-nya 13,3. Oke, terus ini sama dengan yang di sebelah sini. 45 kali 12 karena dijadikan inch dibagi dengan 4,1 kuadrat. Ya, ini karena kali ini kalau dihitung ketemunya 37,2 PSI. Jadi jauh ya, masih elastis karena yield-nya di 50, tegangan kritisnya 37,2 ya. Jadi kapasitasnya hanya menggunakan ini sekitar 64% dari 74% dari total kapasitas yang terpakai. Jadi setelah dapat ini berarti NN sama dengan F kritis dikalikan SX. Ini nilainya adalah 37,2 yang angkanya 5320. Nah, 5320 ini paling kecil ya, tadi 7650 kalau tidak salah. Jadi ini yang lebih menentukan. Lateral fungsional buckling yang paling menentukan. Dan ini yang harus kita bandingkan dengan MU dari penampang kita ini. Jadi MU-nya dilihat di sini aja, belum kita hitung soalnya. Nah, MU-nya BU dulu. Ini beban hidupnya jauh lebih besar, nanti 1,2 D dan 1,6 L. 1,2 PD tambah 1,6 L, nilainya 1,2 kalikan 400 tambah 1,6 kali 1000. Itu kalau dihitung angkanya 2080. Ini 1600, ini 480. 2080. Satuannya ini nanti fit ya. Fit per fit. Nah. Pound per fit. Begitu. Jadi MU-nya kuadrat, jadi 8 2080. Kalau dihitung angkanya
10 pound. Oke. Oh, ini kali 2,08 karena ini poundnya dijadikan kips. 2,08 kips per kips. Menjadi 2,08, jadi biar angkanya tidak terlalu besar. 2,08. Dan itu kalau dihitung angkanya 527 ya. 527 titik ya. Nah, ini harus kita bandingkan dengan kapasitas yang 5320 tapi dikit inch, jadi terserah yang ini dibagi 12 atau yang itu yang dikali 12. 527 kali 12 6324 inch. Nah, kalau ini kita bandingkan MN-nya aja sudah jauh lebih besar, apalagi dikalikan dengan P. Ini lebih besar daripada P MN. Ini belum dikalikan 0,9. Harus dikalikan 0,9, jadi ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Karena momen lentur yang bekerja melebihi kapasitas bahkan sebelum dikalikan dengan faktor reduksi sekalipun. Setelah dikalikan ya tetap lebih besar lagi. Nah, kira-kira demikian satu contoh kalau ada kemungkinan terjadi local buckling, tapi ternyata karena tumpuannya panjang ya, yang tidak terkekangnya panjang 45 feet sehingga kategorinya masuk ke lateral torsional buckling yang inelastik tadi, sehingga kapasitas melenturnya yang akibat lateral torsional buckling akan jauh lebih kecil, dan ini yang menentukannya. Local bucklingnya jadi tidak menentukan. Demikian contoh untuk yang ini. Yang lainnya Anda baca aja, baca di IESC bisa, baca di slide bisa. Untuk penampang-penampang yang lain, utamanya sih kalau untuk balok itu lateral torsional buckling, lalu cek local bucklingnya sesuai dengan kondisi penampang.